Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Amin. Kita harus tetap bersukacita walaupun COVID-19 masih ada di sekitar kita, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita akan mengusir virus ini dari antara kita ke depan. Saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan di Minggu Jubilate hari ini dari surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 hingga ayat 34. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Dan kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita pasti semua pernah mengalami hal ini, yaitu kita dihakimi oleh diri kita sendiri. Bila kita jujur menilai diri kita atau jujur menilai iman kita, diri kita sendiri sering menuduh, sering mendakwa kita. Mungkin diri kita akan menuduh kita dengan mengatakan, mana cocok kamu menjadi pengikut Kristus? Mana ada imanmu? Itu kasihmu itu hanyalah pura-pura. Atau dikatakan, mana mungkin Tuhan mau mendengarkan doa-doamu karena hidupmu penuh dengan dosa dan lain-lain dan lain-lain. Saudaraku, hal serupa itu itulah yang dialami oleh jemaat alamat surat Yohanes ini. Firman Tuhan telah mengatakan bahwa orang yang layak disebut anak Allah hanyalah mereka yang benar-benar mengasihi Allah dengan jiwa, dengan roh, dan dengan segala kekuatannya, serta yang mau mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Padahal mereka sendiri dan kita juga sering tidak dapat mengasihi Allah, sering tidak dapat mengasihi sesama kita manusia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Terutama mereka ketika itu, mereka atau kita juga mengalami penindasan dari kelompok lain. Mereka dan kita sulit mengampuni orang lain itu. Itulah yang membuat kita sering merasa tidak layak sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dan itulah yang membuat hati nurani kita dan hati nurani mereka menuduh kita dan mereka. Dan tuduhan hati nurani itulah membuat kita sering menjadi tidak tenang. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadi ragu-ragu, apalagi takut datang menghadap hadirat Tuhan. Seorang penulis tentang itu mengatakan begini, salah satu masalah terbesar hidup di dalam Tuhan adalah rasa tertuduh. Tuduhan-tuduhan tersebut membuat hidup di dalam Tuhan, tuduhan-tuduhan tersebut membuat kita sering ragu-ragu dan menyebabkan perasaan berdosa, perasaan bersalah, perasaan tidak layak di mata Tuhan. Dan tuduhan itulah membuat kita tidak berani menghadap hadirat Tuhan, malah akan cenderung menjauhi tahta Allah.
Sekarang pertanyaannya, siapakah yang menuduh, yang mendakwa kita itu? Pertama, itu adalah pekerjaan si iblis, karena memang itulah kerjaannya, menuduh manusia. Bukan hanya yang melakukan dosa, tetapi juga menuduh orang yang benar. Masih kita ingat apa yang dia lakukan terhadap Ayub, bukan? Itulah tugas dia. Tugasnya menuduh kita agar kita ragu-ragu terhadap iman kita, ragu-ragu terhadap diri kita sendiri, dan ragu-ragu melihat Tuhan. Tentang hal ini bisa kita baca di Wahyu pasal 12 ayat 10 hingga ayat 11. Tetapi pendakwa yang kedua adalah hati nurani kita sendiri yang sering bertindak seperti hakim terhadap diri kita. Katakanlah, bila nanti di jalanan sana kita menemukan HP, langsung dalam diri kita ada suara mengatakan, ambillah itu, ayo ambil, mahal, itu mahal, lebih hebat daripadamu, harganya itu puluhan juta. Nggak ada kok orang yang melihat, ayo ambil. Tetapi di pihak lain hati nurani kita juga akan segera mengatakan, jangan, itu dosa. Karena Allah di sorga selalu lihat ke bawah, melihat kamu mengambilnya. Itulah suara hati. Tetapi jangan lupa saudaraku, suara hati nurani juga sudah turut berdosa, sehingga penghakiman hati nurani itu sering tidak mutlak bisa dipercaya karena tidak selalu benar. Saudaraku, keduanya itu, iblis dan hati nurani, itulah yang menjadi penuduh, menjadi pendakwa terhadap kita. Dan bila kita mau menerima tuduhan-tuduhan itu, akibatnya sangat-sangatlah berbahaya. Itu yang disebut di ayat 20 hingga 21. Tuduhan itu membuat kita ragu-ragu atas iman kita, atas kebenaran kita sendiri. Karena itulah penulis surat Yohanes ini mengatakan, jangan turuti tuduhan pendakwa-pendakwa itu. Tetapi sekarang, bagaimanakah caranya mengatasi tuduhan-tuduhan itu? Itulah yang mau dipaparkan oleh nats ini kepada kita. Yang pertama, agar kita tidak kalah oleh tuduhan tersebut, di ayat 18 dikatakan, dalam mengasihi, bila kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan segenap hati. Kita mengasihi hanya karena kasih Tuhan Yesus. Jangan mengasihi hanya di bibir, jangan mengasihi hanya dengan perasaan, bukan kasih yang di mulut saja, bukan kasih yang hanya di hati atau di dalam diskusi atau di dalam rencana. Tetapi mengasihi haruslah dengan kasih yang sejati, yaitu kasih di dalam tindakan, terutama kasih seperti kasih Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi orang lain. Dan lebih sejatinya lagi, bila kasih itu kita lakukan di dalam kebenaran, dengan tulus, dengan benar, tanpa ada agenda tersembunyi, tanpa ada keinginan untuk mengharapkan balasan, tanpa ada keinginan supaya dipuji orang. Itulah bila kita mengasihi. Bila kasih kita murni, maka kita tidak akan dituduh lagi oleh si iblis atau oleh hati nurani tadi. Tetapi bila si iblis dan hati nurani tadi masih tetap menuduh kita, maka kita sudah berani mengatakan, apapun yang kau bilang hai iblis, apapun yang kau bilang hai hati nuraniku, yang pasti saya mengasihi dengan ikhlas, saya mengasihi hanya karena kasih Tuhan Yesus. Bila demikian maka penuduh itu akan pergi. Dan ada cara yang kedua, itu mari kita baca di ayat 19 dan ayat 23. Agar kita tidak dituduh, maka kita harus benar-benar yakin bahwa kita berasal dari kebenaran. Dari mana kebenaran kita? Sejak kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sejak itu kita menjadi orang benar. Bukan karena kehebatan atau perbuatan kita, tetapi karena dibenarkan oleh
kasih karunia Tuhan Yesus. Roma 3 ayat 24 dan 28, Galatia 2 ayat 16. Kebenaran itu telah menjadi milik kita ketika kita beriman, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, itu yang membuat kita menjadi tenang. Itu yang membuat kita menjadi tidak terprovokasi, tidak mau terganggu atau menjadi ragu-ragu oleh tuduhan si iblis dan tuduhan hati nurani tadi. Namun saudaraku, walau kita sudah yakin bahwa kita mengasihi dengan kasih yang murni, yang tulus, dan kita sudah menjadi orang yang dibenarkan karena iman, bisa saja masih ada tuduhan-tuduhan tersebut. Untuk itulah diperlukan senjata yang ketiga, yaitu yang di ayat 20 yang mengatakan Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Karena itu kita harus katakan kepada si penuduh itu, hai iblis, Allah mengenal aku dari A sampai Z. Dia mengenal hati saya sampai hal yang sedetil-detilnya. Dia tahu motivasi saya. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Dia tahu bahwa saya orang berdosa yang tidak mampu melakukan apa-apa ini. Namun dia tahu niat hati saya yang tulus mau mengasihi. Karena itu walaupun manusia tidak bisa jelas melihat tindakan kasih yang saya lakukan, tetapi Tuhan yang di sorga melihat isi hati saya, melihat keinginan hati saya, melihat kerinduan saya untuk mengasihi orang lain. Karena itu saudaraku, bila masih ada tuduhan-tuduhan tadi, maka kita harus katakan, biarlah Tuhan yang tahu, karena Dia lebih besar dari hati saya. Saudaraku, itulah cara kita menghadapi dan mengalahkan si penuduh tadi. Dan itu harus kita lakukan. Kita harus menang. Jangan mau dikalahkan oleh tuduhan-tuduhan itu. Mengapa? Karena Nats ini mengatakan, ternyata sangat besar manfaat dan berkat yang akan kita peroleh bila kita mengalahkan penuduh-penuduh tadi. Apa itu? Mari kita simak yang berikutnya. Pertama, di ayat 19b dan ayat 21 dikatakan, bila si penuduh itu kita kalahkan, maka kita akan menjadi pede, menjadi percaya diri. Kita dapat menghadap tahta Allah dengan keberanian, katanya di ayat 21. Kita tidak ragu-ragu lagi. Kita akan memiliki kepastian bahwa Tuhan mau menerima kita di hadiratnya sebagai anak-anak yang dikasihinya. Walaupun kita adalah orang berdosa, karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Sehingga kita menjadi yakin juga bahwa semua persembahan-persembahan kita akan diterimanya dengan senang hati karena kita lakukan dengan kasih yang murni. Dan itulah yang membuat kita bisa berjubilate, bersorak-sorak kepada Allah. Karena si penuduh itu tidak bisa mengalahkan kita. Tetapi ada lagi manfaat yang kedua, yaitu ayat 22 yang mengatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Artinya, bila hati nurani kita tidak lagi menuduh kita, maka kita akan bisa berdoa tanpa ragu-ragu. Tetapi kita akan berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, dan hasilnya kita akan menerima apa saja yang kita doakan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Dalam nats ini dikatakan, saudaraku, apa saja, bukan sebahagian. Tetapi bila dikatakan demikian, bukan berarti bahwa semua permintaan kita akan dituruti oleh Allah. Oh tidak, bukan. Tetapi apa artinya? Yaitu apa yang terbaik bagi kita menurut Tuhan, pasti semuanya akan diberikan kepada kita.
Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Sehingga yang Tuhan berikan adalah apa saja yang menurut kehendak Allah adalah yang terbaik bagi kita. Karena itu walaupun dikatakan di sini apa saja, namun kita harus tetap berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi, janganlah kehendakku. Mengapa? Karena kehendak Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari kehendak Tuhan, dari kehendak kita. Ingat saudaraku, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kita ketimbang kita sendiri mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Tetapi agar Tuhan memberikan yang terbaik itu ada juga syaratnya. Mari kita baca di ayat 22b. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa maksudnya ayat ini? Yang pertama mari kita baca di Yohanes 6 ayat 29. Di sana Yesus mengatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jika kita hubungkan dengan ayat 23 dari nats ini, itu berarti agar Tuhan mau memberikan apa yang terbaik bagi kita, maka yang pertama harus kita lakukan adalah percaya, menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita karena kita percaya Dia adalah anak Allah yang diutus menjadi juru selamat dunia ini. Lalu iman itu dapat melakukan segala-galanya. Iman tadi dapat melakukan segala-galanya. Iman itu dapat melakukan apa? Jauh di atas kemampuan manusia. Melakukan jauh di atas teknologi dan ilmu pengetahuan manapun. Karena itulah kita beberapa kali mendengar Tuhan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu, imanmu menghidupkanmu. Karena iman seperti itu membuat kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Sehingga semua yang ada pada Tuhan Yesus itu mengalir kepada kita. Sehingga apa yang kita minta dari doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang berikut saudaraku, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita bila kita mau saling mengasihi. Mengapa? Karena Tuhan tahu semua yang diberikannya itu akan kita gunakan untuk mengasihi orang lain. Karena itulah orang yang selalu melakukan kasih terhadap sesamanya manusia tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah berkekurangan, karena Tuhan sumber segala berkat itu akan segera mengembalikannya, bahkan menambah-nambahinya. Bahkan di Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa yang mengasihi, siapa yang membantu orang miskin, dia memiutangi Allah. Karena itu saudaraku, marilah kita mengasihi Allah dan sesama kita dengan tulus, dengan murni. Sehingga iblis dan hati nurani kita tidak menuduh kita. Sehingga kita berani, kita percaya diri, rajin menghadap hadirat Allah. Bila demikian adanya, maka Tuhan akan memberikan apa saja yang kita minta, yaitu segala yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bentuklah kami menjadi orang-orang yang sangat mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami dengan tulus dan benar di dalam iman percaya kami. Sehingga iblis dan hati nurani kami tidak pernah bisa menuduh kami. Sehingga kami berani dan percaya diri datang menghadap hadirat-Mu dan menyampaikan segala permohonan kami kepadamu dengan penuh kepercayaan. Dan Engkau pasti akan memberikan segala yang terbaik yang kami minta daripadamu.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam masa-masa yang masih sulit akibat pandemi ini, kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu untuk menguatkan hati kami. Sembuhkanlah segala penyakit kami, terutama teman-teman kami yang terinfeksi virus ini. Pulihkanlah segera kondisi ekonomi, bisnis, dan kondisi keluarga kami. Berkatilah semua pekerjaan kami agar berhasil dan dapat mencukupi kebutuhan kami. Ya Tuhan, berikanlah pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan. Berikanlah jodoh yang sepadan bagi yang sudah selayaknya untuk menikah. Berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Biarlah sukacita mereka semakin besar di dalam Tuhan. Tuhan Bapak Gereja, berkatilah para lansia yang masih harus beribadah dan lebih banyak tinggal di rumah. Jangan biarkan mereka kesepian, tetapi biarlah Roh-Mu tetap menghiburkan hati mereka. Berilah hikmat-Mu bagi pemimpin-pemimpin negara kami. Dan jagalah bangsa kami ini agar tetap aman, tentram, penuh kedamaian. Terutama ketika saudara-saudara kami sebangsa melakukan ibadah puasa mereka. Ya Tuhan, berilah kemudahan, sehingga anak-anak kami segera bisa belajar tatap muka tanpa terinfeksi oleh virus ini. Ya Tuhan Bapak Gereja, luaskanlah kerajaan-Mu melalui pelayanan para hamba-hamba-Mu, terutama melalui usaha penginjilan para misionaris-Mu. Berilah hikmat-Mu bagi para hamba-Mu agar mereka semakin kreatif menciptakan bentuk pelayanan baru di zaman pandemi dan di era virtual ini. Sehingga penyiaran firman-Mu semakin meluas dan semakin mudah diterima umat-Mu, terutama kaum milenial. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tetapi janganlah kehendak kami, kehendak-Mu yang terbaik itulah yang jadi atas kami. Amin.